Ini adalah sesi perkongsian audiobook bacaan buku-buku kanak-kanak karya Enid Blyton di bawah judul asalnya The Fine Authors, ataupun dalam versi terjemahan ke bahasa Indonesia Pasukan Mau Tahu, juga versi terjemahan ke bahasa Melayu 5 Penyiasat. Ini adalah buku pertama bagi siri The Fine Authors ini. Enid Blyton, Pasukan Mau Tahu, Misteri Pondok Terbakar. Enid Blyton, Misteri Pondok Terbakar. Ilustrasi oleh Mary Gernat. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta 1991. Judul asal bagi buku ini adalah The Fine Authors, The Mystery of the Burnt Cottage by Enid Blyton, first published in Great Britain December 9, 1943 by Mithun and Company Limited, all rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia, Pasukan Mau Tahu, Misteri Pondok Terbakar, alih bahasa oleh Agus Setiadi, GM 306 81.022, Hak Cipta Terjemahan Indonesia, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, Jalan Palmerah Selatan 24-26, Jakarta 10270. Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta 1981. Anggota IKAPI. Cetakan pertama Mei 1981. Cetakan kedua Oktober 1981. Cetakan ketiga Mei 1982. Cetakan keempat Januari 1983 dan cetakan kelima Februari 1991. Ini adalah sesi perkongsian audiobook bagi buku Pasukan Mau Tahu, Misteri Pondok Terbakar oleh Enid Blyton, bagi sesi perkongsian audiobook yang keempat daripada 9 sesi keseluruhannya. Daftar isi. Bab 1, Kebakaran. Bab 2, Pasukan Mau Tahu dibentuk. Bab 3, Rapat pertama. Bab 4, Petunjuk dan Ayo Pergi. Bab 5, Fatty dan Larry menyelidik. Bab 6, Bu Means mengoceh. Bab 7, Fatty dalam kesulitan. Dan bab 8, Rencana berikut. Bab 7, Fatty dalam kesulitan. Anak-anak berkumpul lagi di pondok peranginan. Mereka sangat bersemangat. Beth belum kembali dari berjalan-jalan dengan Buster. Tapi mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sudah ingin sekali menceritakan khabar masing-masing. Kami tadi berhasil menjumpai supir Pak Hick. Namanya Thomas, kata Larry. Ia bercerita tentang pesuruh, tentang orang gaji yang bernama Pix. Pesuruh itu dipecat tepat pada hari kebakaran terjadi. Salahnya kerana memakai pakaian majikannya. Aku yakin dialah yang membakar pondok, kata Fatty bersemangat. Kita harus mencari keterangan lebih lengkap mengenai dirinya. Tinggalnya di desa sebelah. Nanti dulu, sela Daisy. Ada kemungkinan yang melakukan Pak Smelly. Pak siapa? Tanya Larry dan Fatty serempak. Pak Smelly? Berbau? Ya, betul, jawab Daisy sambil tertawa mengikik. Kami pun mula-mula mengira itu nama julukan, tapi ternyata namanya memang begitu. Dan orangnya juga jorok. Anak-anak tertawa geli.
Tapi kemudian, Daisy berfikir, itu tadi sebenarnya tidak lucu. Cuma kita saja yang merasa hal itu lucu, katanya. Di sekolah kami kadang-kadang begitu pula. Tertawa terpingkal-pingkal. Tapi kemudian baru sadar bahawa yang kami tertawakan itu sebenarnya sama sekali tidak lucu. Sudahlah. Lebih baik kami ceritakan saja pertengkaran yang terjadi antara Pak Smelly dengan Pak Hick. Daisy melaporkan kejadian yang didengarnya dari Boomins. Setelah itu menyusul Pip dengan laporan mengenai gelandangan tua yang ketahuan mencuri telur. Lalu Daisy menyambung dengan pengalaman mereka tadi sewaktu Pak Hick masuk ke dapur. Wah, dia bertengkar dengan Boomins, katanya. Lalu ketika Pak Hick sudah pergi lagi, Boomins berseru bahawa ia kepingin sekali membakar pondok jika tempat itu belum terbakar habis. Wah, ucap Larry kaget. Kalau begitu, mungkin juga Boomins yang melakukannya. Jika sekarang ia mengatakan kepingin, bisa saja ia juga merasa begitu 2 hari yang lalu dan langsung membakar pondok itu. Kesempatan baginya cukup banyak. Hei, sampai sekarang kita sudah menemukan 4 orang yang patut dicurigai, kata Fatty dengan serius. Maksudku, 4 orang yang bisa disangka membakar pondok. Gelandangan tua, Pak Smelly, Pak Pix dan Boomins. Penyelidikan kita berjalan baik. Berjalan baik, katamu? Tanya Larry. Wah, aku tidak yakin. Kelihatannya semakin banyak kita menemukan orang yang bisa kita curigai. Jadi perkaranya malah bertambah rumit. Aku tidak melihat dengan cara bagaimana kita akan bisa tahu siapa sebenarnya yang melakukan perbuatan itu. Kita perlu selidiki gerak-gerik keempat tersangka itu, kata Fatty dengan bijaknya. Misalnya saja, apabila kita nanti mengetahui bahawa orang yang bernama Pak Smelly kemarin dulu malam berada di suatu tempat yang letaknya 75 km dari sini. Nah, itu berarti dia mustahil pelakunya. Dan begitu pula jika ternyata Horace Peaks saat itu sepanjang malam ada di rumah bersama ibunya, maka dia pun bisa kita coret dari daftar para tersangka. Dan begitu selanjutnya. Tapi dari penyelidikan kita mungkin pula ternyata bahawa keempat-empatnya tadi saat itu berkeliaran di dekat tempat kejadian, kata Pip. Lagi pula, bagaimana kita bisa menemukan jejak laki-laki tua gelandangan itu? Kalian kan tahu, kebiasaan kaum gelandangan, keluyuran ke mana-mana, tanpa ada yang tahu dari mana mereka datang dan ke mana mereka hendak pergi. Ya, soal gelandangan itu bisa sulit, kata Daisy. Bahkan sangat sulit. Kita mustahil bisa memencar ke mana-mana untuk mencari dia. Dan jika sudah ditemukan, kan tidak bisa langsung ditanyakan apakah memang dia yang membakar pondok. Itu kan memang tidak usah kita lakukan, tolol, kata Larry. Sudah lupa, pada kita ada beberapa petunjuk. Apa maksudmu? Tanya Daisy tidak mengerti. Ya, cukup jika kita bisa menyelidiki ukuran sepatu yang dipakainya. Juga apakah solnya terbuat dari karet yang sebelah dasarnya ada garis-garis saling menyilang. Kecuali itu juga melihat apakah jasnya dari bahan flannel berwarna abu-abu, kata Larry. Dia tidak memakai jas flannel, kata Fatty. Kan sudah kukatakan, gelandangan itu memakai mantel hujan yang sudah tua. Teman-temannya terdiam sesaat. Kan mungkin saja ia memakai jas di bawah mantelnya, kata Daisy kemudian. Dan mantel itu dibukanya sebentar. Menurut yang lain-lain, kemungkinan itu kecil sekali. Tapi mereka tidak punya usul lain yang lebih baik. Nanti saja kita fikirkan soal jas flannel dan mantel hujan. Jika gelandangan itu sudah kita temukan, kata Pip. Wah, perkara ini ternyata sama sekali tidak gampang. Hei, itu kan gonggongan Buster, kata Fatty dengan tiba-tiba. Pasti Bats yang datang. Ya, betul. Itu dia suaranya. Memanggil-manggil Buster. Wah, banyak sekali cerita kita pada anak itu nanti. Saat itu terdengar langkah kaki Bats berlari-lari masuk ke perkarangan.
langsung menuju kebun. Keempat anak yang sudah lebih dulu berada di pondok peranginan pergi ke pintu untuk menyongsongnya. "Bats," seru Larry. "Banyak sekali kabar yang hendak kami ceritakan padamu." Tapi Bats tak sempat mendengarkan seruannya. Mata anak itu bersinar-sinar. Pipinya merah kerana habis berlari. Ia begitu gelisah sehingga nyaris tidak bisa berbicara. "Pip, Larry, aku menemukan telunjuk," katanya tersengal-sengal. "Aku menemukan telunjuk." "Telunjuk apa?" kata keempat anak yang lebih besar dengan serempak. Mereka lupa bagi Bats telunjuk itu petunjuk. "Aku menemukan laki-laki gelandangan itu," kata anak kecil itu. "Itu kan telunjuk yang paling hebat. Bilang ya, dong." "Yah, dia itu sebetulnya seorang tersangka. Bukan petunjuk," kata Larry. Tapi yang lain-lain langsung memotongnya. "Bats," seru Pip, abang anak itu. "Kau betul-betul menjumpai laki-laki tua gelandangan itu?" "Astaga, padahal kami tadi sudah menyangka itu tak akan mungkin bisa." "Di mana dia sekarang?" tanya Fatty. "Ia sudah hendak segera saja pergi ke tempat itu." "Dari mana kau tahu dia itu gelandangan yang kita cari?" tanya Daisy. "Yah, dia memakai mantel hujan tua yang dekil, serta topi yang juga sudah tua dan sebelah atasnya berlubang," kata Bats. "Seperti yang dikatakan oleh Fatty." "Ya, gelandangan yang kulihat waktu itu, topinya memang berlubang sebelah atasnya," kata Fatty. "Di mana orang itu, Bats?" "Kalian kan tahu, aku tadi pergi jalan-jalan dengan Buster," kata Bats memulai ceritanya. "Ia duduk di rumput kerana capek berlari-lari. Buster menyenangkan sekali jika diajak jalan-jalan. Segala-galanya menarik baginya. Nah, mula-mula kami menyusur jalan raya, lalu memotong lewat ladang, kemudian menyusur tepi sungai. Ya, sampai sebegitu jauh. Akhirnya, kami sampai di sebuah lapangan. Di situ ada kawanan biri-biri sedang merumput. Tidak jauh dari mereka ada tumpukan jerami." Buster menggonggong, seolah-olah ingin ikut bercerita. Bats merangkulnya. "Buster yang tadi menemukan gelandangan itu," katanya. "Aku sedang berjalan ketika dengan tiba-tiba sikap Buster berubah. Seluruh tubuhnya seperti kaku. Bulu tengkuknya berdiri semua. Ia menggeram-geram." "Dia ini mengerti apa yang kita katakan ya?" kata Bats kagum. "Yah, pokoknya tiba-tiba Buster menjadi aneh. Ia melangkah dengan sikap kaku mendekati tumpukan jerami. Geraknya kayak dia sedang terserang penyakit encok." Anak-anak tertawa. "Binatang memang selalu begitu jalannya jika sedang merasa curiga, takut ataupun marah," kata Fatty sambil nyengir. "Teruskanlah, tapi jangan bertele-tele." "Ku ikuti Buster dengan hati-hati," sambung Bats. "Kusangka di balik tumpukan itu ada kucing atau binatang lain. Tapi ternyata yang kujumpai di situ laki-laki gelandangan." "Wah," kata Larry, sementara Pip bersiul kagum. "Kamu benar-benar anggota pasukan mahu tahu yang hebat," kata Fatty. "Aku memang sudah kepingin sekali menemukan sesuatu," kata Bats. "Tapi sebetulnya yang berhasil tadi Buster kan, dan bukan aku." "Ya, tapi dia takkan menemukan apa-apa jika tidak kau ajak berjalan-jalan tadi," sambut Larry. "Gelandangan itu sedang berbuat apa ketika kau melihatnya?" "Sedang tidur," kata Bats, pulas sekali. Dia bahkan tidak bangun ketika Buster mengendus-endus kakinya. "Kakinya?" seru Pip. "Sepatu kayak apa yang dipakainya? Soalnya dari karet ataupun bukan?" Bats nampak kecewa. "Aduh, aku lupa memperhatikan. Padahal aku bisa melihat dengan gampang, kerana saat itu ia sedang tidur. Tapi aku begitu kaget menjumpainya, sehingga sama sekali tak terfikir olehku untuk memperhatikan sepatunya." "Mungkin sekarang pun ia masih tidur pulas," kata Pip sambil meloncat bangkit. "Kita tidak boleh membuang-buang waktu lagi. Sebaiknya segera saja ke sana untuk melihat dia."
Begitu pula pakaian serta sepatunya. Fatty akan bisa mengatakan dengan segera apakah orang itu gelandangan yang dilihatnya dalam kebun Pak Hik waktu itu. Dengan bersemangat, kelima-lima anak itu menuju ke lapangan yang terbentang di sisi sungai. Mereka berjalan dengan tergesa-gesa. Kerana khawatir, gelandangan itu sudah bangun dan pergi lagi. Untung sekali, tadi Bats berhasil menemukannya. Jadi mereka tidak mahu mengambil risiko dia pergi lagi. Akhirnya, mereka tiba dekat tumpukan jerami, terdengar bunyi dengkuran. Ternyata gelandangan itu masih ada di situ. Fatty menggendong Buster, lalu merangkak mengitari tumpukan jerami. Ia bergerak dengan hati-hati sekali. Di balik tumpukan berbaring seorang gelandangan. Tidurnya meringkuk. Orang itu sudah tua. Janggutnya sudah ubanan. Alisnya tebal dan juga sudah putih. Hidungnya panjang berwarna merah. Sedang rambutnya gondrong, tergerai di bawah topi tua yang sudah jelek. Fatty memperhatikan orang itu sebentar, lalu kembali ke tempat teman-temannya sambil berjingkat-jingkat. Ya, memang dia, bisiknya. Tapi sulit untuk membuka mantelnya untuk melihat apakah ia memakai jas flannel berwarna abu-abu atau tidak. Sedang kakinya ditarik ke atas, tertutup mantel. Kita harus merangkak untuk melihat kayak apa sepatunya. Akan ku coba, kata Larry. Kalian di sini saja dengan Buster. Tolong lihatkan kalau ada orang datang. Larry merangkak menuju tempat gelandangan itu tidur. Setiba di situ, ia duduk di samping orang itu. Larry mengulurkan tangan. Maksudnya hendak menyibakkan mantel ke samping, supaya bisa melihat apakah orang itu mengenakan jas berwarna kelabu. Celananya sudah begitu tua dan dengkil, sehingga tidak bisa dikenali lagi warna aslinya. Tiba-tiba gelandangan itu bergerak sedikit. Larry cepat-cepat menarik tangannya kembali. Kemudian ia berusaha mengintip ke bawah, melihat sol sepatu orang itu. Larry menundukkan kepala sampai ke tanah, sementara matanya mencari-cari sol orang itu. Tapi tiba-tiba gelandangan itu membuka matanya. Ia terbelalak heran melihat Larry. Kenapa kau begitu? Tanyanya dengan tiba-tiba. Sehingga Larry kaget setengah mati. Rupanya kau mengira aku ini Raja Inggeris ya? Sampai menunduk dengan kepala menyentuh tanah. Ayo pergi. Aku tidak suka pada anak-anak. Biasanya cuma mengganggu orang saja. Setelah itu ia meringkuk kembali. Matanya dipejamkan. Larry menunggu sebentar. Kemudian ia hendak membungkuk lagi untuk mengintip sol sepatu orang itu. Tapi tiba-tiba terdengar siulan pelan dari balik jerami. Itu artinya ada orang datang. Yah, kalau begitu, mereka harus menunggu sampai orang itu sudah lewat lagi. Larry merangkak kembali ke tempat teman-temannya. Ada yang datang? Tanya Larry. Ya, Pak, ayo pergi, kata Fatty. Larry mengintip dengan hati-hati ke balik tumpukan jerami. Dilihatnya polisi desa itu datang dari arah berlawanan, menyusur jalan yang tidak lewat dekat tumpukan jerami. Tak lama lagi pasti Pak Ayo Pergi sudah berlalu. Tapi tiba-tiba polisi itu melihat gelandangan yang sedang pulas dekat jerami. Anak-anak bergegas mundur ketika Pak Gun menyelinap mendekati tumpukan jerami itu. Sebuah tangga tersandar ke situ. Larry mendorong Beth serta anak-anak yang lain, menyuruh mereka naik ke atas dengan cepat. Di atas, lebih kecil kemungkinannya mereka akan ketahuan daripada tetap berada di bawah. Polisi itu masih menyelinap terus. Anak-anak yang mengintip dari atas melihat orang itu mengambil buku catatan dan dari kantongnya. Fatty menyikut Larry dengan keras sehingga nyaris saja Larry terjatuh ke bawah. Lihatlah, bisik Fatty. Lihat apa yang nampak di buku catatannya itu. Gambar jejak sepatu yang kita lihat. Ternyata Pak Ayo Pergi lebih cerdik daripada sangkaan kita. Pak Gun alias Pak Ayo Pergi berjingkat-jingkat menghampiri gelandangan yang sedang tidur.
Ia berusaha sebisa-bisanya untuk melihat sepatu apa yang dipakai orang itu. Ia juga berlutut seperti Larry tadi. Saat itu gelandangan terbangun. Kagetnya bukan main ketika melihat seorang polisi berlutut di depan kakinya. Kalau seorang anak berbuat begitu masih lumayan. Tapi polisi, sambil berteriak, gelandangan itu meloncat bangkit. Tadi anak laki-laki yang membungkuk padaku dan sekarang seorang polisi, katanya sambil menghenyakkan topinya yang tua dalam-dalam ke kepala. Apa-apaan ini? Aku ingin melihat sepatumu, kata Pak Ayo pergi. Kalau mau lihat, silakan. Lihat baik-baik. Dengan tali sepatunya sekaligus. Gelandangan itu sudah kehilangan kesabarannya. Soalnya yang ingin solnya yang ingin kulihat. Tapak sepatunya, kata polisi itu dengan sikap tak peduli. Kau ini polisi atau tukang sepatu? Tanya gelandangan itu. Yah, begini sajalah. Kau tunjukkan kancing kemejamu, nanti ku tunjukkan sol sepatuku. Muka Pak Gun memerah. Dadanya turun naik. Buku catatannya ditutup dengan keras. Ikut aku, katanya. Tapi gelandangan itu tidak mahu. Ia mengelak. Lalu lari melintasi lapangan walaupun ia sudah tua, geraknya masih cekatan. Pak Ayo pergi berteriak dengan marah, lalu berpaling hendak mengejar. Tepat pada saat itu, Fatty jatuh berguling-guling dari atas tumpukan jerami. Ia terbanting dengan bunyi berdebam di tanah. Fatty menjerit kesakitan, menyebabkan polisi itu tertegun. Ada apa di sini? Tanyanya. Dipandangnya Fatty dengan mata terbelalak. Kemudian dilihatnya anak-anak yang lain mengintip dengan cemas dari tepi atas tumpukan jerami. Mereka khawatir jangan-jangan Fatty cedera. Pak Ayo pergi tercengang melihat mereka ada di atas. Ayo turun, bentaknya. Selalu ada saja anak-anak yang ikut campur. Awas kalau petani sampai mengetahuinya. Sudah berapa lama kalian ada di atas? Kenapa kalian mengintip-ngintip di situ? Saat itu Fatty mengerang. Pak Ayo pergi datang menghampiri. Ia bingung. Ingin mengejar gelandangan yang sudah jauh lari. Tapi juga hendak menyentakkan Fatty supaya bangkit lalu menggoncang-goncangkan anak itu. Jangan sentuh aku, jerit anak yang gendut itu. Kurasa tungkai kiri dan lengan kananku patah. Kedua bahuku terkilir, sedang usus buntuku pecah. Kasihan, anak itu menyangka ia sudah hampir mati. Bats terpekik ketakutan, lalu cepat-cepat meloncat turun. Ia ingin menolong Fatty yang malang. Anak-anak yang lain ikut berterjunan ke bawah. Sedang Buster menandak-nandak dengan lincah. Menyambar-nyambar pergelangan kaki Pak Ayo pergi. Polisi desa itu marah, lalu menendang ke arah Buster. Ayo pergi, berambus, sergahnya. Anjing dan anak-anak selalu bikin recok saja dan menghalangi kesibukan orang. Sekarang gelandangan tadi lari, hilang kesempatanku untuk memeriksa dia. Ia menunggu sebentar untuk melihat apakah Fatty benar-benar cedera. Tapi ternyata tidak. Walau tubuhnya gemetar dan di beberapa tempat nampak bekas biru memar, kegemukan tubuhnya yang menyelamatkan tulang-tulangnya. Begitu Pak Ayo pergi melihat anak-anak yang lain membantu Fatty bangkit, lalu mengibas-ngibaskan debu yang melekat di pakaian, serta membujuk-bujuknya, ia pun memandang berkeliling. Ia ingin tahu ke mana gelandangan tadi lari, tapi orang itu sudah tidak kelihatan lagi. Karenanya Pak Ayo pergi berpaling pada anak-anak. Sekarang, ayo pergi, bentaknya. Aku tidak mahu melihat kalian lagi. Setelah itu, Pak Gun berjalan dengan sikap anggun. Pergi melanjutkan langkah. Ia sama sekali tak mahu menoleh lagi. Anak-anak berpandang-pandangan. Kita tadi sudah nyaris berhasil. Sebelum Pak Ayo pergi muncul dengan tiba-tiba. Keluh Daisy. Aku ingin tahu gelandangan tadi pergi ke mana? Aku ingin pulang, kata Fatty dengan suara sedih. Tubuhku sakit-sakit rasanya. Ku antarkan kau pulang, kata Daisy. Kau juga ikut, Bats. Larry, kau dan Pip masih ingin melihat ke mana gelandangan tadi pergi? Ya, jawab Larry. Sementara kesempatan masih ada. Aku tidak heran.
Fatty tadi sampai jatuh dari atas. Habis, tegangnya memang bukan main. Bayangkan, Pak Ayo Pergi ternyata juga memiliki gambar jejak sepatu itu dalam buku catatannya, kata Pip sambil termenung. Rupanya ia lebih cerdik dari sangkaanku semula. Tapi kita masih punya sesuatu yang tak diketahuinya. Sobekan kain flannel kelabu. Fatty, Daisy, Bats dan Buster pergi bersama-sama. Sedang anak yang dua lagi menuju ke arah gelandangan tadi pergi. Keduanya ingin sedapat mungkin mencari orang itu. Bab 8. Rencana berikut. Larry dan Pip lari bergegas-gegas menuju arah gelandangan tadi. Rasanya konyol. Anak-anak semua melihatnya. Begitu juga pula Pak Ayo Pergi. Tapi tak ada yang bisa menyelidiki kayak apa sol sepatu orang itu. Setelah lari agak lama, gelandangan itu masih juga belum kelihatan. Kemudian anak-anak berpapasan dengan seorang buruh tani. Hai, siapa mereka? Anda tadi melihat seorang gelandangan tua lewat di sini? Ya, dia masuk ke hutan itu, kata buruh tani yang ditanyai sambil menuding sekelompok pepohonan yang nampak di kejauhan. Larry dan Pip langsung lari ke sana, lalu memeriksa di sela-sela pepohonan dan di bawah semak belukar. Kemudian tercium bau asap api. Mengikuti bau itu, dibantu dengan mata, dengan segera mereka tiba di sumbernya. Gelandangan tua yang berpakaian lusuh itu duduk di atas sebatang pohon yang sudah roboh ke tanah. Topinya dibuka, sehingga kelihatan rambutnya yang kusut. Gelandangan itu sedang masak sesuatu dalam kaleng. Begitu melihat Larry muncul, mukanya langsung cemberut. Hei, kau muncul lagi? Tukasnya. Ayo pergi. Berambus. Kenapa kau membuntuti aku terus? Aku kan tidak berbuat apa-apa. Anda kan hendak mencuri telur dari kandang ayam Pak Hik 2 hari yang lalu, kata Larry memberanikan diri. Kebetulan kami mengetahuinya, tapi itu tidak ada urusannya dengan kami. Oh, Pak Hik, jadi itulah namanya, kata si tua, sambil mengaduk-ngaduk masakannya dengan sebatang ranting. Aku sama sekali tidak mencuri telurnya. Aku tak mencuri apa-apa. Aku ini jujur. Coba tanya sama siapa saja. Pasti semua akan mengatakan begitu. Kalau begitu, untuk apa anda bersembunyi dalam parit di ujung kebunnya? Tanya Larry. Gelandangan itu melongo. Aku tak pernah sembunyi dalam parit, katanya. Itu bukan aku. Bukan. Sebetulnya, aku bisa saja mengatakan sesuatu pada kalian. Tapi aku tidak mahu. Kalian yang menyuruh polisi tadi mendatangi aku, ya? Bukan, Pak, jawab Larry. Ia tiba-tiba saja datang, lalu membungkuk dekat anda. Dia sama sekali tidak tahu kami ada di situ. Ah, masak. Aku tidak percaya, tukas gelandangan tua itu. Kalian yang menyuruh polisi itu mengejar aku. Aku tahu kalian yang menyuruhnya. Aku tidak mahu ikut-ikut terlibat dalam persoalan yang bukan urusanku. Tapi malam itu di sana memang terjadi hal-hal aneh. Ya, aku tahu betul. Tapi tiba-tiba laki-laki tua itu mengerang. Digosok-gosoknya kakinya yang sebelah kanan. Jempolnya, ibu jarinya mencuat keluar dari sepatu yang nampak terlalu kecil baginya. Ia membuka sepatu itu, menampakkan kaus kaki yang sudah berlubang. Diusap-usapnya kaki yang rupanya terasa sakit. Larry dan Pip memperhatikan sepatu orang itu yang dicampakkan dengan seenaknya saja ke samping. Solnya, tapak kasutnya terlihat jelas, terbuat dari kulit dan sudah begitu aus sehingga tidak mungkin bisa menahan kelembapan. Bukan sol karet, getah, bisik Larry pada Pip. Jadi ternyata bukan dia yang bersembunyi dalam parit. Lagi pula, aku percaya dia tidak tahu apa-apa. Dan lihatlah jas tua yang baru nampak di balik mantelnya, warnanya hijau, bukan kelabu. Apa yang kalian bisik-bisikkan itu? Tanya si tua dengan curiga. Ayo, pergi dari sini. Tidak bolehkah aku hidup dengan tenang? Aku tak pernah mengganggu orang lain. Sungguh, tidak pernah. Tapi anak-anak dan polisi selalu mengejar-ngejar aku.
Aku sudah senang sekali jika mendapat sepasang sepatu yang pas untuk kakiku ini. Kalian punya sepatu yang cocok untukku? Kaki anda ukuran berapa? Tanya Pip. Menurut perasaannya, mungkin dia bisa meminta sepasang sepatu ayahnya yang sudah usang untuk diberikan pada gelandangan tua yang kakinya sakit itu. Tapi si tua tidak tahu sepatunya ukuran berapa. Ia belum pernah membeli sepatu seumur hidupnya. Ya, apabila aku bisa memperoleh sepasang sepatu tua dari ayahku, nanti akan kuberikan pada anda, kata Pip. Atau lebih baik, anda saja yang datang mengambilnya. Aku tinggal di rumah berwarna merah, di jalan yang sama dengan rumah Pak Hik. Letaknya tidak jauh dari situ. Datang saja besok. Mungkin sudah ada sepatu untuk anda. Kalau aku kembali, kalian pasti menyuruh polisi tadi mengejar aku lagi, kata gelandangan itu menggerutu. Ia mengambil sesuatu yang kelihatan aneh dari dalam kaleng, lalu memakannya dengan memakai tangan saja. Atau kalau tidak, tentu Pak Hik yang akan menyuruh. Orang itu sebaiknya hati-hati saja. Aku tahu beberapa hal tentang kehidupan Pak Hik. Ya, betul. Aku kemarin mendengar dia marah-marah pada beberapa orang. Padaku juga. Ya, betul. Di sana ada kejadian-kejadian aneh. Tapi aku tidak mahu ikut campur. Larry melirik arlojinya. Hari sudah agak siang. Kita harus pergi, katanya. Tapi anda datang saja besok ke rumah Pip. Anda bisa menceritakan apa saja pada kami. Kami tak akan membuka rahasia. Setelah itu, keduanya bergegas-gegas pulang. Kerana mereka sudah terlambat untuk makan siang. Kemana saja kau tadi? Tanya Ibu Pip padanya. Begitu ia masuk ke rumah. Dan apa saja yang kau kerjakan? Tentu saja Pip tidak bisa menceritakan pengalamannya pada ibunya. Kerana pasukan mahu tahu dan segala kesibukan mereka harus dirahasiakan. Aku tadi dengan kawan-kawan, katanya kemudian. Itu tidak benar, Pip, tukas ibunya. Bats dan Daisy sudah lama sampai di sini. Begitu pula siapa lagi nama anak gemuk itu? Kau tidak boleh mengarang-arang. Ya, aku tadi dengan Larry, kata Pip. Bats melihat abangnya sedang mengalami kesulitan. Lalu ia berusaha menolong dengan jalan mengalihkan perhatian. Tadi pagi Fatty terjatuh dari atas tumpukan jerami, katanya. Dan dengan kalimat itu ia benar-benar berhasil mengalihkan perhatian. Ibunya memandang dia dengan mata terbelalak kerana kaget. Siapa yang jatuh? Anak gemuk itu? Lalu bagaimana? Cedera atau tidak? Apa yang kalian lakukan di atas tumpukan jerami? Pip sudah khawatir saja. Jangan-jangan Bats akan mengatakan apa sebabnya mereka semua berada di atas tumpukan jerami. Kerana itu ia yang sekarang cepat-cepat menukar pokok pembicaraan. Bu, adakah sepatu ayah yang sudah tua dan tidak dipakai olehnya lagi? Tanyanya secara sambil lalu. Ibunya menatap anak itu. Kenapa kau bertanya? Tanya ibu. Soalnya tidak biasanya Pip ada perhatian pada pakaian bekas ayahnya. Ya, kebetulan aku kenal seseorang yang akan sangat senang jika diberi sepasang. Jawab Pip. Kenapa? Tanya ibunya lagi. Begini, jari-jari kakinya sudah menonjol keluar dari sepatu yang sekarang dipakai. Kata Pip menjelaskan. Ia berusaha agar ibunya tertarik pada persoalan itu. Jari kaki siapa? Tanya ibunya tercengang. Nah, sekarang Pip bingung. Kini ia terpaksa bercerita tentang gelandangan tua itu. Padahal cerita itu termasuk rahasia pasukan mahu tahu. Aduh, apa pun yang dibicarakan, semuanya seakan-akan berbalik lagi menuju ke kesibukan perkumpulan rahasia mereka. Cuma seorang gelandangan tua, kata Bats saat itu. Pip cuma bisa melotot menatap adiknya. Gelandangan, kata ibunya kaget. Kau kan tidak berteman dengan orang-orang macam begitu, Pip. Tidak, Bu, jawab Pip bingung.
Sungguh tidak. Aku cuma merasa kasihan padanya. Ibu kan selalu mengatakan, kita harus kasihan pada orang-orang yang nasibnya lebih buruk dan sebisa-bisanya membantu mereka. Nah, kerana itulah aku lantas terfikir untuk memberikan sepasang sepatu tua padanya. Cuma itu saja sebabnya, Bu. Oh, begitu, kata ibunya. Pip menghembuskan nafas lega. Yah, nanti kulihat. Barangkali saja ada sepatu ayah yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Kalau ada, kau boleh memberikannya pada orang itu. Sekarang makan saja dulu. Selesai makan siang, Pip buru-buru lari ke kebun. Ia mencari Bets yang saat itu dalam pondok peranginan. Bets, bagaimana Fatty tadi? Tidak apa-apa, kan? Tanyanya beruntun-runtun. Tidak. Cuma tubuhnya di beberapa tempat biru memar, kata Bets. Belum pernah kulihat luka memar sehebat itu. Pasti kini ia akan membangga-banggakannya sampai kita bosan mendengarnya. Waktu dia jatuh tadi, bunyinya berat sekali, ya. Gedebuk. Kalian berhasil menemukan si tua gelandangan itu? Apa yang terjadi kemudian? Ternyata bukan dia orangnya yang bersembunyi di dalam parit. Serta yang jasnya robek tersangkut duri, kata Pip. Kami melihat sepatu dan jasnya, tapi dia mendengar segala pertengkaran yang terjadi di tempat Pak Hik. Aku dan Larry bermaksud menanyainya besok, apabila ia datang untuk mengambil sepatu. Kurasa ia tentu mahu menceritakan beberapa hal pada kami. Asal tahu pasti kita tidak akan menyuruh polisi memeriksanya. Mungkin pula ia juga melihat orang yang bersembunyi di dalam parit. Wah, kata Bets dengan jantung berdebar-debar keras. Pip, tadi lucu sekali ya, ketika gelandangan tua itu tiba-tiba terbangun dan melihat Larry berlutut di depannya. Lalu sesudah itu, Pak Ayub pergi juga melakukan perbuatan yang sama. Ya, memang lucu, kata Pip sambil nyengir. Nah, itu Fatty datang bersama Buster. Fatty berjalan memasuki kebun. Langkahnya terpincang-pincang. Dalam hati ia sibuk berfikir, berlagak pahlawan dan menganggap segala hal yang dialami itu soal kecil. Tapi terus terpincang-pincang agar dikasihani teman-teman. Atau berlagak tubuhnya sebelah dalam luka parah sehingga kawan-kawan ketakutan. Saat itu ia berlagak pahlawan sambil melemparkan senyuman pada Bets dan Pip. Ia duduk dengan hati-hati. Sakit sekali? Tanya Bets prihatin. Lumayan, kata Fatty dengan suara tabah. Jatuh dari tumpukan jerami. Masih belum apa-apa. Kau tak perlu prihatin. Pip dan Bets memandangnya dengan kagum. Mau lihat luka memarku? Tanya Fatty. Aku sudah melihatnya tadi, kata Bets. Tapi boleh saja kulihat sekali lagi. Aku paling suka melihat memar. Apabila warnanya mulai menguning. Kau kan belum melihatnya, Pip. Pip bimbang. Ia ingin melihat bekas jatuh itu. Tapi tidak ingin melihat Fatty membangga-banggakan diri. Tapi Fatty tidak menunggu jawapan lagi. Dibukanya pakaian luarnya untuk memamerkan memar-memar dalam berbagai ukuran. Memang mengesankan kelihatannya. Belum pernah kulihat memar sehebat itu, kata Pip. Mau tidak mau dikaguminya bekas-bekas jatuh itu. Aku sendiri belum pernah mengalami memar kayak begitu. Kurasa kerana kau gemuk, bekasnya juga melebar. Pasti kau akan kelihatan hebat jika memar itu sudah mulai berwarna kuning kehijauan. Ya, aku ini kalau memar memang tidak pernah setengah-setengah, kata Fatty dengan bangga. Pernah ketika sedang main bola, aku menubruk tiang gol. Nah, terjadi benjolan di sini. Bentuknya persis loceng gereja. Benar-benar ajaib. Wah, sayang aku tak melihatnya, kata Bets. Lalu lain kali seorang kawan memukulku dengan tongkat, sambung Fatty. Kena di sini. Keesokan harinya nampak memar yang bentuknya kayak ular. Persis sekali, dengan kepala dan sebagainya. Tangan Pip meraih sebatang ranting. Kalau mahu bisa ku buatkan ular lagi di tubuhmu, kata anak itu. Bilang saja mahu di mana. Fatty tersinggung. Jangan jahil, katanya. Nah,
Kalau begitu jangan bicara lagi tentang ular dan loceng gereja, kata Pip jengkel. Begitu Bats mengatakan, aduh hebat, kau langsung mulai membual. Belum pernah ku dengar bualan senekat ceritamu tadi. Hai, itu Larry dan Daisy. Walau dalam hati ia masih kepingin memamerkan memar-memarnya, namun Fatty tidak berani membuka mulut lagi mengenai hal itu. Sedang Larry sementara makan cepat-cepat tadi, sibuk memikirkan persoalan yang dihadapi. Kini ia sama sekali tidak sempat menanyakan keadaan Fatty. Ia langsung memaparkan hasil pemikirannya. Begini, katanya. Aku tadi berfikir-fikir tentang Pak Ayu pergi. Tidak enak rasanya dia juga tahu tentang jejak sepatu itu. Jangan sampai ia berhasil memecahkan misteri ini mendului kita. Siapa tahu, mungkin ia juga sudah mengawasi Pak Pix dan Pak Smelly pula. Kita harus lebih dulu berhasil. Tidak enak apabila Pak Ayu pergi mengetahui segala-galanya lebih dulu daripada kita. Betul, kata anak-anak yang lain serempak. Kita harus menyelidiki Pak Pix, pesuruh Pak Hick yang sudah dipecat, kata Larry lagi. Itu penting sekali. Aku sekarang sudah tidak lagi mencurigai si tua gelandangan itu, setelah kulihat jas dan sepatunya. Lagi pula, jika memang dia yang membakar pondok, aku yakin dia akan sudah melarikan diri secepat mungkin dari daerah ini. Tapi kenyataannya ia masih ada di sini. Aku tidak percaya dia yang melakukan kejahatan itu. Aku lebih cenderung menduga Pak Pix yang membakar pondok. Itulah yang harus kita selidiki. Setuju, seru anak-anak serempak. Besok gelandangan itu perlu kita tanyai dengan seksama, kata Larry. Aku merasa pasti banyak yang bisa diceritakannya pada kita, Fatty. Bagaimana kiranya kau besok bisa mencari keterangan mengenai Pak Pix bersama Daisy? Aku sendiri tinggal di sini dengan Pip dan Bats untuk menanyai gelandangan itu. Beres, kata Fatty dan Daisy dengan gembira. Mereka harus berusaha keras agar jangan sampai ketinggalan dari Pak Ayu pergi. Mereka harus mendului dia. Alhamdulillah, telah selesai perkongsian bacaan kita untuk perkongsian audiobook buku kanak-kanak karangan Enid Blyton dengan judul asalnya The Fine Authors, The Mystery of the Burnt Cottage, ataupun versi terjemahan ke bahasa Indonesianya Pasukan Mau Tahu Misteri Pondok Terbakar, ataupun dalam versi bahasa Melayunya 5 penyiasat misteri Pondok Terbakar, untuk sesi perkongsian audiobook yang keempat daripada 9 sesi keseluruhannya. InsyaAllah di sesi selanjutnya akan kita teruskan lagi dengan sambungan daripada buku ini, bermula daripada bab 9 Surat dari Lily. Sehingga berjumpa lagi di sesi perkongsian selanjutnya. Terima kasih di atas kesediaan dan kesudian melapangkan masa mengikuti sesi perkongsian ini.